Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lira Abdillah dari program studi farmasi dengan NIM 22613247. Hari ini, saya akan memaparkan mengenai tokoh ilmuwan muslim, terutama dalam bidang farmasi dan kesehatan, yaitu Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Lalu, apa sih yang akan kita diskusikan? Yang pertama adalah biografi, temuan, dan karya Ar-Razi. Siapa itu Ar-Razi? Ar-Razi, atau yang bernama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, yang kemudian sering disebut Razes. Beliau lahir di Rey, Teheran, yaitu sebuah kota yang berada di lereng selatan pegunungan Elburz, di dekat Teheran, atau disebut Iran saat ini, pada tahun 865 Masehi atau 251 Hijriah. Ar-Razi merupakan seorang pakar sains yang sejak muda mempelajari filsafat, kimia, matematika, dan kesastraan. Beliau meninggal pada tahun 313 Hijriah atau 925 Masehi. Sebelumnya, Ar-Razi memiliki minat pada bidang musik. Namun, Ar-Razi memilih untuk mempelajari kimia dan filsafat. Pada usia 30 tahun, Ar-Razi menghentikan pekerjaan dan eksperimennya dalam kimia karena iritasi mata oleh senyawa kimia yang terpapar padanya. Pada saat itu, Ar-Razi menemukan asam sulfat dan etanol. Setelahnya, Ar-Razi belajar kedokteran, di mana guru kedokterannya adalah Ali ibnu Sahal Rabban al-Tabari, seorang dokter filsuf yang lahir di keluarga Yahudi di Merv atau Tarbaristan di Iran modern. Ar-Razi belajar kedokteran dan mungkin juga filsafat dengan Ibnu Rabban. Oleh karena itu, minatnya pada filsafat spiritual dapat ditelusuri dari gurunya ini. Ar-Razi dengan cepat melampaui gurunya, ia menjadi seorang tabib yang terkenal. Dia diangkat sebagai direktur rumah sakit di kampung halamannya, yaitu di Rai, pada masa pemerintahan Mansur ibnu al-Ishaq bin Ahmad ibnu Asad dari dinasti Samanian. Ketenaran Ar-Razi pada saat itu mencapai ibu kota Abbasiyah. Ar-Razi dipanggil oleh Khalifah Al-Muqtafi untuk menjadi direktur utama rumah sakit terbesar di Baghdad. Ar-Razi sering dikaitkan dengan metode yang luar biasa untuk memilih rumah sakit baru. Nah, ada yang menarik nih. Sebuah kisah pada saat itu ketika Ketua Menteri Al-Muqtafi bernama Adud al-Dawlah memintanya untuk membangun sebuah rumah sakit, beliau membagikan potongan-potongan daging yang dimana potongan daging-daging tersebut itu potongan daging yang segar dan ditempatkan di beberapa wilayah di Baghdad. Beberapa hari kemudian, beliau memeriksa potongan-potongan itu dan beliau memilih area di mana ditemukan potongan daging yang paling tidak busuk, di mana ini dapat digunakan sebagai petunjuk bahwa udara lebih bersih dan sehat di sana. Jadi, beliau membangun rumah sakit di mana wilayah tersebut memiliki udara yang bersih dan sehat. Menyusul kematian Khalifah Al-Muqtafi, pada tahun 907 Masehi, Ar-Razi kembali ke kampung halamannya di Al-Rai. Ia bertanggung jawab atas rumah sakit di sana dan mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk mengajar. Dikatakan bahwa Ar-Razi memiliki beberapa golongan atau tingkatan pelajar, di mana ketika seorang pasien datang dengan keluhan, maka akan diperiksa oleh golongan pelajar pertama. Namun, jika mereka tidak bisa memberikan jawaban atau mendiagnosis, maka akan diteruskan ke pelajar golongan kedua. Selanjutnya, jika masih tidak bisa atau jika semuanya gagal memberikan jawaban atau diagnosis, maka Ar-Razi akan turun tangan dan memberikan diagnosis atau jawaban terakhir untuk pasiennya. Ar-Razi sangat dermawan untuk pasiennya. Ar-Razi merawat mereka dengan cara yang manusiawi dan memberikan perawatan tanpa memungut biaya. Namun,
Di tahun-tahun terakhir hidupnya, ia menderita penyakit katarak, di mana itu menyebabkan kedua matanya buta. Dan ia meninggal di Al-Rai pada tanggal 27 Oktober 925 Masehi, pada usia 60 tahun. Selanjutnya adalah temuan dan karya Ar-Razi. Pada bidang farmasi, ia berkontribusi dalam membuat peralatan seperti tabung, spatula, dan mortar. Ar-Razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. Ar-Razi adalah seorang penemu asam sulfat dan etanol. Ia menulis lebih dari 224 buku tentang berbagai mata pelajaran. Karya terpentingnya adalah ensiklopedia medis yang dikenal dengan Al-Hawi fi Al-Tib atau di Eropa terkenal sebagai Liber Continens. Buku-bukunya tentang kedokteran, filsafat, dan alkimia sangat mempengaruhi peradaban manusia, terutama di Eropa. Beberapa penulis menganggapnya sebagai dokter Arab Islam terbesar dan salah satu yang paling terkenal di dunia. Karyanya adalah di antara lain Kitab Al-Hawi atau Liber Continens, yang merupakan kompilasi bacaannya tentang pengobatan Yunani dan Romawi, pengamatan klinis dan studi kasusnya sendiri, dan metode pengobatan selama bertahun-tahun praktik medisnya. Selanjutnya adalah kitab Al-Mansuri Al-Tib atau dikenal dengan Liber Medicinalis et Al-Mansorem, yaitu buku pegangan ringkas ilmu kedokteran yang ditulisnya untuk penguasa Al-Rai, Abu Sholih Al-Mansur Ibnu Ishaq, yaitu seorang penguasa Al-Rai sekitar tahun 903 Masehi. Selanjutnya, ada kitab Al-Tib Ar-Ruhani atau pengobatan spiritual. Lalu, kitab Al-Judari wa Al-Hasbah, yaitu kitab cacar dan campak, serta kitab Al-Mursyid atau dikenal dengan The Guide. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan dalam mengumpulkan informasi mengenai biografi serta karya dan temuan dari Al-Razi. Berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa banyak sekali tokoh ilmuwan yang merupakan seorang muslim, di mana ini dapat menjadi patokan kita untuk senantiasa rajin belajar dan menuntut ilmu agar dapat berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.